Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berjumpa lagi dengan saya Adi dalam podcast Sego. Podcast kali ini kita akan membahas seputar dengan musik dan tentunya narasumber kita sudah banyak sekali bergulat dengan dunia musik, baik itu musik pop, musik religi. Saya kira cukup mumpuni dan ya background dari keluarganya juga saya tahu bermusik juga berkaitan dengan musik. Mari kita sambut Mas Valen. Halo Mas Adi, selamat siang. Ya. Halo semuanya. Nah, Mas Valen bisa dikenalkan diri dulu. Mas Valen ini dari lingkungan mana? Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Valentinus Eko Sucianto, panggil Valen saja. Saya dari lingkungan Santo Markus. Ya lingkungan kecil tapi guyup. Waduh. Dengar-dengar isinya keluarga semua itu. Ya. Makanya isinya itu karena keluarga sendiri, jadi saya sebutnya guyup. Meskipun bukan keluarga sedarah tapi menjadi seperti keluarga. Wih, mantap. Nah, Mas Valen, Mas Valen ini kan ya dulu waktu saya kecil ya mainnya sama Mas Valen ini, kebetulan kita satu lingkungan bermain. Meskipun jenjang usianya cukup jauh. Mas Valen bisa diceritakan bagaimana awal mula Mas Valen ini mengenal atau tertarik juga dengan musik sehingga mempelajarinya sampai sekarang? Ya, kalau bicara mengenai musik itu ya, nah mungkin Mas Adi sendiri juga mengalami. Jadi namanya sekolah itu pasti kita di sekolah, sekolahnya depannya gereja, ya kan? Oh iya, betul. Anak-anak SDK itu pasti, anak-anak sekolah Katolik itu pasti kuat dengan yang namanya nyanyi, terus paduan suara. Anak-anak itu kalau kita di dulu 17-an itu pasti lombanya wis yang menang ki mesti sekolah Katolik gitu ya. Jadi wis anak-anak sekolah Katolik ini pasti tidak lepas dengan yang namanya musik. Nah, itu saya sejak kecil di sekolah itu kuat dengan yang namanya musik, diajari guru-gurunya, termasuk namanya Mas Adi ini ya. Di sekolah itu ayo nyanyi kudu iso gitu ya, lagu ini. Di rumah pun juga begitu. Jadi puji Tuhan, papa dan mama saya juga seneng nyanyi gitu ya. Kalau di rumah, namanya nyetel musik itu ndak harus musik gereja ya, nyetel Gregorian gitu juga ndak ya, tapi nyetel lagu-lagu pop, Pampers apa gitu ya, lagu zaman dulu. Akhirnya terbiasa dengan musik, senang dengan musik gitu ya. Nah, mungkin Mas Adi sendiri juga senang dengan musik gitu ya. Karena saya main di tempatnya Mas Valen ini. Gitu ya. Nah, Mas Gading juga mungkin senang dengan musik gitu ya. Jadi mungkin kita kalau sejak kecil memang dibiasakan musik ya, pasti senang dengan musik itu. Jadi saya sejak kecil kebanyakan memang di tingkat formal Mas Adi. Jadi SD, SMP, SMA itu dekat dengan musik dan tugas-tugas, terlebih tugas di gereja ya. Jadi Mazmur, terus tugas kor itu sering diminta ikut ya, namanya awal-awal terpaksa. Mungkin Mas Adi juga SMP gitu ya, SMPK tugas, lagi mesti kongkur dan latihan hari Sabtu begitu kan ya. Nah, terpaksa memang kalau dulu, tapi lama-kelamaan juga menemukan senangnya bermusik meskipun tidak setiap hari gitu kan. Itu sih kalau awal mula saya senang dengan musik. Mas Adi mungkin sejak kecil juga seneng ya? Iya, seneng karena ya tempatnya mainnya di rumahnya Mas Valen ini. Jadi dulu sebelum adanya sound horeg sekarang, rumahnya Mas Valen itu sudah horeg. Karena papanya Mas Valen itu tukang mixing gitu ya kan, salon gitu, jedor itu sudah ada dari dulu sound horeg, cuma nggak sampai atapnya roboh. Bedanya itu mediator itu. Kemudian dari mamanya Mas Valen ini kan juga salah satu pegiat musik di Gereja Santa Monica Krian ini ya. Nah, itu dampaknya apa kepada Mas Valen? Ya, karena mama yang secara musik, notasi dan sebagainya menguasai, terus papa juga ahli sound. Itu gimana? Sound master ya. Sound master. Ini di sound horeg itu ya. Sound horeg. Jadi kalau memang mama saya memang perannya besar ya. Jadi sejak kecil itu mama kan tugas, kalau dulu itu di stasi Krian, Gereja Kebangkitan Kristus Krian itu lingkungan manapun yang tugas itu mesti ikut gitu loh. Jadi saya mau nggak mau kalau misa kan ya ikut mama ya, diajak. Jadi kalau masa ditanya orang-orang gereja,
kecilan saya itu bagaimana memetik itu ya. Keliling larian di gereja karena duduknya ya di bangku umat, di kur. Nah kan saya enggak ikut nyanyi ya kecil. Pokoknya itu wah Romo itu pasti iki hari iki mesti pelayan gitu ya. Jadi kalau saya lihat anak saya sekarang ya ini saya dulu gitu ya. Jadi tidak saya marahi ya, saya dulu kecilnya begitu. Karena membiasakan diri dengan kehidupan gereja ya sudah namanya anak kecil gitu ya. Mama saya perannya saya tiap kali ada lingkungan tugas, lingkungan manapun gitu ya saya ikut nyanyi gitu ya. Wis pokoknya diajak. Bahkan dulu kalau yang tugas itu kur gabungan stasi gitu ya. Saya masih SMP, SD SMP gitu. Mas Valen ikut gitu ya. Dulu gitu ya. Nah, mungkin Mas Adi ikut nggak mau gitu. Mama itu si Melo ya. Nah, muncul ya. Karena bapak saya nggak bisa nyanyi, makanya nggak dipaksa juga anaknya nyanyi. Ngomong sih, ini. Nah, memang mama saya memang perannya sangat besar untuk pembangunan fondasi saya senang dengan kehidupan musik dan bernyanyi itu sih untuk peranan mama saya. Termasuk ngajari baca not itu juga dari mama. Baca not sih kalau baca not memang saya lebih banyak bawaan dari lahir. Jadi nangis itu do re mi. Bisa jadi gitu ya. Bayi lahir dibacakan bapak kami ini do re mi fa sol la si do. Nyanyi ya. Jadi tempo. Nyanyi itu aku haus gitu ya mungkin. Jadi di sekolah formal sih Mas. Kalau notasi jarang di rumah. Karena ya namanya orang tua ya pasti ada plus minusnya gitu ya. Jadi kalau saya melihat memang mama saya enggak banyak mengajari saya di rumah gitu ya. Ya sudah karena kegiatannya banyak di gereja bahkan sampai sekarang wis pensiun iku sik ono ae acarane ya. Wis pensiun itu enggak pernah di rumah gitu ya ada. Jadi saya banyaknya ikut acara-acara di gereja gitu. Nah, itu mungkin di gereja itu terbiasa nyanyi ya enggak bisa not dulu gitu ya. Pokoknya nyanyi apalan gitu ya. Nyanyi apalan nanti di sekolah formal baru belajar notasi. Saya banyak belajar notasinya memang SMP ke SMA itu banyak belajar. SMP ke SMA. Jadi SMP dan SMA, SD itu enggak tahu. Sama seperti belajar bahasa Inggris dulu. Jadi kalau ada soal ulangan ya bahasa Inggris ada soal ceritanya yang saya jawab pertanyaan nomor 1 paragraf nomor 1 saya masukkan pertanyaan nomor 2 baris nomor 2 beneran enggak bohong tanya Bu Rosa itu nanti ya Bu Rosa ya saya SD 0 potol Mas bahasa Inggrisnya itu nek Mas Adi mungkin di rumah ya ada papanya ya ayo kan gak sinau gak cetoti kan dulu ya yang didik saya tahu ya saya kenal nah itu berarti waktu SMP akhir-akhir gitu Mas ya? Ya. SMP akhir terus masuk SMA kalau nggak salah Mas Valen ini di Garum ya? Ya, sekolahnya SMA-nya ya, di Garum. Makanya terus di sana diperdalam tentang belajar notasi itu tadi. Kalau ngomong diperdalam sih memang karena setiap hari ya buka brevir. Ya Allah, bersegeralah, enggak tahu notnya, tapi lama-kelamaan juga harus belajar notnya. Menolong aku, nyanyi namanya buku brevir itu kan kita seperti saudara kita teman-teman muslim ya jadi berdoanya 5 kali sehari Mas. Doa pagi nanti ada gitu ya ada nah, nanti Mas Adi kalau mau nyoba bisa apa maksudnya apa masuk Garum bukan kalau mau nyoba lu kan ada nanti bisa ikut ibadat harian gitu ya di seminari kan dekat Mas Adi kan kerja di Surabaya nah nanti bisa ikut di sana nah di seminari itu bisa dekat. Di setiap jenjang seminarinya itu pasti ada gitu ya ada jadi nanti kalau nggak ada protes ke Romonya, Romo ini kan seminari kok gak ono ibadat harian gitu ya, nanti bisa. Jadi di sini memang kebanyakan saya belajar untuk pendalaman notasi angka terutama ya, kan not itu kan pembiasaan ya. Kalau kita sering belajar membaca kan lama kelamaan bisa namanya metode belajar membaca yang bagaimana kan banyak. Nah, termasuk membaca not juga kalau sering kita latihan ya pasti bisa. Namanya orang main Mobile Legend gitu ya kan ya. Iki pasti sampai apal iki aku pakai skill yang ini itu pasti bisa. Juga main yang lain ini kan pembiasaan aja. Sampai SMA ya SMA karena hampir setiap hari bergerak dengan nada. Nah, ya pasti mau tidak mau ya pasti bisa begitu. Bisa tapi belum ahli kan gitu. Nek ahli kan harus belajar khusus. Lah Mas Valen mau ada ini apa sudah ahli atau mau belajar ke tingkatan ahli? Kepinginnya dulu kan memang mau belajar yang ahli tapi bukan secara khusus di musik liturgi. Dulu kan memang mau ngambil pendidikan musik gitu ya. Jadi kan saya kan enggak ada basic
notasi balok Mas Adi. Jadi pengen kursus, pengen kuliah khusus untuk ini, tapi memang ya saya mengambil jalan sendiri yang berbatu-batu gitu ya. Terus dicepai jalan enak. Saya pilih jalan yang berbatu-batu gitu ya. Ya nanti bisa ditiru oleh yang lain. Tapi jalan yang berbatu-batu ini saya jumpa banyak orang. Nah, jumpa banyak orang ini menjadi membuka wawasan lebih banyak gitu ya. Mungkin ya namanya kita nggak tahu ya orang hidup. Kalau mungkin saya ngambil jurusan musik gitu ya, ya sudah paling jadinya ya guru musik, nggak kenal banyak orang yang punya background masing-masing gitu ya. Tapi kalau karena saya ambil jalan berbatu ini, saya kenal banyak orang yang juga semakin memperkaya saya di musik gitu ya, terlebih musik gereja gitu. Jadi ada rekan yang apa ya, bahkan sampai sekarang itu masih saya kagumi gitu ya. Nanti kalau orangnya bisa melihat podcast kita ini namanya Pak Resto. Jadi Virjaya Resto ini termasuk salah satu orang yang saya kagumi. Artinya dia masih waktu itu masih muda juga gitu ya. Artinya usia dengan saya tidak terpaut jauh, mungkin 10 tahunan lah. Itu tapi saya kagum dengan beliau ini gitu ya. Orangnya di Madiun. Jadi sekarang dosen atau apa? Dosen. Juga termasuk yang nanti akan mengurusi untuk apa namanya kegiatan paduan suara di Jawa Timur gitu. Itu. Termasuk pengurusnya di Keuskupan Surabaya juga. Nah, ini saya kagum gitu ya. Artinya waktu itu usianya umur 35 kan masih muda gitu ya. Itu termasuk juga jebolan seminari tinggi tapi di Kentungan sana. Terus mengajar. Nah, saya kagumnya apa ya? Karena dia punya cinta dengan musik gereja gitu ya. Tapi saya melihatnya bukan dengan musik gereja, tapi cinta dengan musik, terus bagaimana berinteraksi dengan orang terkait dengan musik itu, ya saya bisa banyak belajar gitu ya. Pun juga dengan teman-teman yang lain yang punya banyak skill gitu Mas Adi. Jadi orang-orang di luar ngajar di sekolah dan sebagainya, ya saya banyak belajar dari mereka sehingga punya apa ya, punya pemahaman yang lebih luas terkait dengan musik. Itu sih kalau saya. Mungkin Mas Adi juga sepanjang perjalanan hidup ini memang nggak belajar secara khusus musik kan, tapi mendengar, melihat, interaksi dengan orang, akhirnya ya lama-kelamaan kan bisa, gitu kan? Itu kalau kita bicara terkait dengan skill bermusik, gitu ya. Nah, dia ngomong ahli atau bisa ya kita bisa. Nah, ahli kan butuh sekolah lagi, butuh belajar lagi. Orang disebut ahli kan karena secara langsung saja lah gitu ya. Seperti saya kan juga tergabung, maksudnya ikut dalam grup. Jadi namanya grup itu beberapa teman juga namanya grup partitur. Jadi ini ada grup orang pintar-pintar Mas Adi. Saya kalau di situ wes suhu gitu, banyak suhu di situ. Saya silent reader itu, jadi banyak musik seperti Pak Onggo Lukito, terus ada juga banyak gitu. Jadi mereka yang lagunya kita nyanyikan di gereja, teksnya itu banyak tergabung di situ. Bahkan saya masih sering membaca Facebooknya Mas Bayu Nerviadi itu ya. Saya kira Bayu Skak. Itu Bayu Skak bisa sih. Atau Bayu siapa lagi yang lain. Nah, itu Bayu Nerviadi itu saya banyak membaca dan belajar. Nanti Mas Adi bisa melihat di Facebooknya Mas Bayu itu luas sekali dan sangat terbuka. Jadi sharing gitu ya. Sangat terbuka. Misalkan ya contoh, mengapa kok Jumat Agung tidak boleh diiringi organ? Mengapa? Ayo. Karena masa berkabung. Kenapa kok berkabung? Kan Tuhan Yesus kan harus harus disalibkan untuk bisa sampai kejayaan. Nah, ini tak uber kan gitu. Kan kita kan juga bertanya-tanya terus gitu loh. Nah, di situ dia wawasannya terbuka. Tidak hanya membahas yang umat, tapi membahas yang mendampingi umat juga. Nah, itu kan asik, nanti Mas Adi ada bisa melihat pengetahuan imannya juga tentang gereja. Iya, gitu. Itu jadi banyak hal yang bisa kita ambil gitu ya, dari banyak tempat untuk kita bisa menjadi bisa. Bukan ahli, yang penting kan bisa dulu. Nanti ahli kan urusan orang lain. Ngomong ahli ya yang ada gelarnya magister musik kan gitu. Wis jelas kelihatan kan. Misalkan di grup itu ada Mas Gary, itu dia sekolahnya S2-nya di Jerman. Itu jadi orang KWI Mas Adi.
itu yang nanti akan mendampingi di keuskupan juga. Nah itu, mungkin Mas Adi mau ngambil habis dari fisika terus lompat jurusan bisa kan, nanti ambil di UNESA sini aja lah, jurusan musik gitu kan bisa. Mungkin mau coba, mumpung masih belum ada gandolannya. Kalau saya ini sudah ada gandolannya, agak susah. Mumpung saya itu malah tertarik ke mungkin filsafat mungkin. Ya nanti ambil di STPD bisa ya, supaya nanti dekat dengan imam. Kalau sudah nikah boleh kan jadi imam? Oh, enggak bisa Mas. Lah iya enggak bisa. Loh, dekat dengan imam dekat kan. Iya, kan. Saya kira arahnya ke sana. Nanti kan mungkin bisa podcast mengajak imam yang ada di ring 1. Mungkin ya bisa, ya kan. Itu mantap itu. Ya, mengajak imam yang ada di ring 1, jadi Romo kenapa kok begini gitu. Langsung bisa menjawab karena terkait dengan kebijakan. Iya, itu banyak keresahan kita juga. Nah, ini keresahan-keresahan. Iya, ini kita bahas musik kan ya. Keresahan-keresahan terkait dengan musik gitu ya. Oke. Nah, untuk karyanya Mas Valen sendiri ini apa yang pernah dibuat, Mas? Ya, kalau bilang karya ini memang secara kalau terkait dengan lagu memang tidak banyak ya, tapi karya terkait dengan pendampingan musik ini ya lumayan lah, artinya mendampingi anak-anak untuk bisa bernyanyi dan sebagainya memang saya tidak putus gitu ya, kayak OMK gitu ya. Terus jadi apalagi di sekolah bukan ya kan mengajar anak-anak bernyanyi, membuatkan aransemen singkat sederhana untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak SMP kan suaranya sering jadi kalau kita kan kenalnya sopran, alto, tenor dan bass gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak ini kan kebanyakan paduan suaranya sejenis Mas Adi. Jadi yang laki ini kalau Mas Adi lah zaman SMP, aku nek suruh nyanyi tenor atau bass gak iso gitu ya. Tapi nyanyi alto kan kadang gitu ya, atau sopran. Ya kan? Nah, mungkin sopran lah, sopran yang umum kan nada aslinya kan di sopran itu kan. Di sopran kan. Nah, akhirnya kesulitan, mosok lanang kok gandeng wedok nyanyi nih kan gitu. Nah, itu kadang buatkan aransemen sederhana suara 1, 2 dan 3. Nah, jadi suara 1 ya, jadi termasuk anak-anak SD juga gitu. Jadi buatkan aransemen sederhana gitu. Dulu masih sering membuatkan gitu. Jadi tapi lagu yang memang akan dipakai, jadi nggak tiba-tiba ada inspirasi nih bikin lagu ini itu nggak ada ya dulu, karena memang nggak punya basic untuk membuat lagu dulu. Jadi buatnya ya Mas mau nyanyi lagu ini itu, tak lihat aransemennya, waduh ini agak susah, tak buatkan yang sederhana saja ya. Oke. Misalkan dulu kayak peresmian gereja gitu ya. Jadi anak-anak SMP mau tampil, waduh kalau nyanyi cari lagu rungkat gitu nggak bisa nyanyi rungkat, dulu belum ada ya apa gitu ya. Jadi nyanyinya lagu apa, terus ya dibuat aransemen yang sederhana saja lah, yang penting anak-anak ini bisa menyanyikan gitu. Iya. Kebanyakan sih karya-karyanya yang sederhana begitu, jadi aksidental gitu ya, jadi dipakai di saat yang dibutuhkan. Tapi kalau karya khusus misalkan membuat anakku lahir nih aku buatkan lagu, enggak sampai begitu ya. Atau masa dinikah iki momen pas ini tak buatkan lagu, ini belum sampai situ. Atau Mas Andi ini mau anniversary yang keberapa gitu ya, belum. Jadi tapi kalau karya yang buat itu mungkin dulu juga ada karya tapi saya lupa gitu ya. Membuat beberapa lagu, memang diminta membuatkan lagu gitu. Memang buat, tapi saya sendiri lupa ya buat lagunya lagu apa. Terakhir kan kita buat lagu untuk film ya, nanti kita akan bahas juga itu. Nanti akan kita bahas juga. Tapi yang pasti lebih banyak Mas Valen ini ya di bagian aransemennya ya. Ya, aransemen dan menyelesaikan sampai mereka bisa menyanyi lagu itu gitu. Ingat nggak Mas Valen ini pernah buat lagu untuk jurusan fisika WM itu? Pernah sih. Nah, itu ada lagunya yang sampai sekarang dinyanyikan lagunya. Tapi saya lupa Mas Adi kemarin itu. Jadi waktu di rumah Mbak Lilis itu, nah kan cuma aku lali Bunda ini lagunya bagaimana. Nah, mungkin Mas Adi juga masih ingat. Masih ingat. Tapi kan lagunya ikonik sekali, nada-nadanya itu menginspirasi saya juga untuk wah keren ya bermusik ini kayak gitu. Terus ya yang terakhir yang ini ya lagu apa? Nanti tentang ya Jalan Kristus itu yang nanti kita akan kulik-kulik juga itu nanti bagaimana cara pembuatannya, terus isinya apa. Nah, itu nanti kita akan bahas di situ. Nah, kemudian
makna dari setelah perjalanan panjang, berbatu, terjal dan sebagainya, akhirnya Mas Valen memahami atau memaknai musik itu seperti apa? Ya, kalau musik itu memang jadi termasuk yang masa ditanyakan ini juga saya katakan kepada Dita gitu ya, istri saya. Oh, istrinya. Jadi kamu menerima saya apa adanya gitu. Jadi ya pribadi saya ini ya bermusik gitu ya. Jadi kalau sampai kita ada apa namanya crash gitu ya, Masalah terkait gitu ya, terkait dengan musik. keluarga. Nah, misalkan Pak kamu kok tiap Mandi, bukan tiap sih. mandi nyanyi Ya, gitu, tiap berisik. mandi nyanyi nggak masalah ya, tiap hari kok harus ke gereja dan Oh, sebagainya gitu ya. Ya memang kamu mengenal saya sejak awal begini gitu ya, dan kamu terima gitu ya. Nah ini konsekuensinya memang yang harus jadi permasalahan saya dengan istri saya bukan kamu selingkuh gitu ya, itu nggak ada Mas. Jadi memang kenapa waktumu memang banyak untuk mendampingi dulu, tapi sekarang sudah enggak. Dulu itu hampir setiap hari latihan kur dengan ini, ya itu hidup saya. Artinya ya bentuk konsistensi. ya juga artinya kan kita bekerja juga sumpek banyak hal yang dihadapi. Itu bentuk hiburan gratis. Oh iya. Ya. Jadi saya meskipun capek Mas Adi mendampingi orang latihan nyanyi itu kan capek ya. Tapi itu hiburan buat saya. Artinya kelegaan hati, juga bukan bentuk pelarian ya. Kalau orang pelarian mungkin wis mari tak tinggal gitu kan ya. Ya. Tapi ini ya saya menemukan jiwa saya di situ gitu ya. Jiwa bukan cinta. Kalau cinta saya ya pada Tuhan Allah lewat istri saya. Iya. Halo Ma. Ya. Saya menemukan cinta ya lewat istri saya gitu ya, dan anak saya. Hati-hati loh ya. Maksudnya sudah keluarganya, hati-hati loh ya. Ya, tapi menemukan jiwa istrinya kebahagiaan yang lain gitu, bukan kebahagiaannya. Artinya ya ini saya senang enggak menemukan beban dan sebagainya ya dengan bermusik dalam bentuk apapun gitu ya. Arab ngejam gas gitu ya. Mas ke band gas lah budal, tapi kan sekarang sudah usum ya. Sekarang kan usumnya main gitar, akustikan, melo-melo lagu ini ya. Aku mau galau nyanyi lagu sedih. Sekarang gitu nek ke band kan sekarang nggak ada. Nah, juga main musik di gereja pasti Mas ini gas berangkat gitu ya. Saya enggak pernah menolak ada ajakan gitu ya. Enggak usah mikir bayaran gitu ya. Enggak bayar lah gitu ya. Kan kita namanya pelayanan ya pelayanan gitu ya. Juga musik artinya buat hidup saya yaitu penyemangat gitu ya. Apa ya? Ya penyemangat lah di saat mengalami banyak hal yang bikin down. Itu sering mendengarkan musik, termasuk bagaimana saya nanti ya membuat lagu Jalan Kristus ini, salah satunya tujuannya untuk itu. Nah, nanti ini kan saya spill sedikit-sedikit ya. Oke. Jadi untuk semangat hidup, jadi stress release juga. Betul. Jadi, dalam hidup yang penat ini. Mas Adi kan stres ya kan, dulu misalkan di kos gitar. Nyanyi ya bunga-bunga ya kan? Mungkin ya Mas Adi buat lagu itu ada apa lagu patah hati atau apa mungkin ada? Lagu patah hati. Atau menyanyikan? Nggak ada sih. Sejauh ini sih banyaknya ya karena ordernya itu lagu-lagu religi, lagu-lagu ya terkait dengan film-film itu ya banyaknya ke sana sih. Kalau yang lagu-lagu yang pop-pop itu dulu waktu ngeband itu masih ada satu lagu, 1-2 lagu itu yang itu, cuma harapannya dulu kan pengen jadi musisi juga kan. Cuma aduh kok berat gini kayak ya kan. Keluarga juga tidak mendukung karena dulu kan pengennya anaknya ya jadi kerja kantoran, kerja yang jelas, penghasilan jelas ya kan. Itu yang membuat kalau sekarang sudah terbuka sekali. Ya. Anak kecil sekarang saya ngajar kan saya Mas ya, SD. Cita-citamu jadi apa? YouTuber. YouTuber. Itu aslinya berapa? Itu kan nggak bisa tahu gitu kan. Nah orang tuanya juga panik, ini anak saya ini kok tiba-tiba ngomong-ngomong sendiri sama kamera mister gitu. Oh iya. Industri kreatif kan ya, jadi apa? Tapi ya banyak juga kan orang tua yang terbuka, malah anaknya didukung, anaknya dikontenkan gitu ya. Bukan istri saya, tapi anaknya dikontenin gitu kan ya. Ini lumayan, nak kamu ini padahal dapat uang orang tuanya, tapi secara tidak langsung nggak sadar. Eksploitasi anak nggak itu? Iyalah.
Tapi kalau anaknya mau ya nggak jadi eksploitasi, Mas. Jadi eksploitasi kan orang terus lama-lama merasa terpaksa, nggak mau gitu ya, mungkin ya. Tapi kalau buat saya ya yang penting hubungan orang tua dan anak baik-baik saja. Mereka menjalannya bagaimana ya nggak masalah. Untuk anak sendiri gimana Mas Valen? Untuk Mas Valen kan seneng musik ini, terus sekarang sudah punya anak. Mas Valen treatment anaknya musik atau enggak? Nah ini ya, jadi saya pribadi sejak anak belum lahir itu punya gambarannya, namanya calon orang tua ya. Yes, sejak dalam kandungan ini tak setel musik klasik Mas Adi. Meskipun kita tidak percaya kan ada ya. Mungkin Mas Adi juga pernah membaca buku. Jadi perut ibu hamil, ya pengaruh musik klasik. Ya meskipun tidak ada sebenarnya ya. Ya apa sih namanya Einstein apa itu lupa saya. Itu ya. Ini omongan saya itu tidak ada pengaruhnya terkait dengan hal yang macam-macam. Kalau ini anak bisa mendengar, ya mungkin ya. Bisa mendengar, tapi terus meningkatkan macam-macam itu saya rasa tidak ada gitu ya. Tidak terbukti lah gitu kasarannya, itu tidak terbukti gitu ya. Tapi kalau untuk anak saya memang sejak di dalam kandungan tak setel musik gitu ya, supaya terbiasa mendengarkan gitu ya. Pun namanya juga kan saya beri nama Johann Sebastian gitu ya. Yang dari Johann Sebastian ini kan musisi klasik gereja gitu ya, Johann Sebastian Bach, JS Bach gitu ya, musik klasik. Ya dengan harapan memang saya ingin anak saya minimal ndak fales gitu ya. Kalau Mas Adi nanti rencananya anak saya anak lebih ke olahraga. Olahraga. Jadi kira-kira mungkin dikasih nama apa? Ya, ya. Sebastian Dumbbell mungkin. Namanya karena olahraga ya. Karena olahraga. Tapi mungkin pakai Cristiano mungkin bisa Mas. Ya, karena kan Ronaldo. Ya, gitu jangan Ronaldo sudah banyak Cristiano. Itu jadi sudah nama baptis sama ini pemain bola. Ya, bisa mungkin kayak gitu ya. juga. Cristiano Iversen, ya. Memang itu bayang-bayangan ya Mas. Ya, namanya kan orang tua kan enggak masalah Mas Adi punya keinginan nanti anaknya mau bagaimana. Tapi kalau di rumah ya memang saya kalah ya. Artinya terkait dengan kesibukan saya pulang juga sudah malam, jadi waktu untuk mengajari anak pembiasaan kan ini pembiasaan minimal mendengarkan musik dan sebagainya, lagu. Tapi di rumah kan anak saya ikut sama utinya, jadi di rumah uti itu ya mendengarkan YouTube, mendengarkan ya, jadi memang saya batasi untuk nonton itu. Tapi untuk musik kalau ada musiknya oke. Kalau pulang pasti membawa lagu baru gitu ya. Jadi dan saya yang harus belajar lagu baru. Kalau saya kan kadang puji syukur atau teks-teks itu kalau di rumah hey tayo ya emang nggak mau ngikut, dan saya harus belajar buka YouTube bagaimana lagunya ini supaya anak saya ini bisa menyanyi dengan benar, nggak fales gitu. Relate juga ya antara orang tua dengan anak. Ya, gitu. Saya belajar. Pak ini lagunya yang begini, dulu pemadam kebakaran. Jadi kalau masa diperhatikan lagu-lagu anak-anak zaman sekarang itu lagu-lagu klasik yang diberi syair untuk anak-anak. Nah, nanti coba dicari, dan lagu-lagu yang biasa dimainkan piano itu sekarang kata-katanya pakai truk pemadam kebakaran, cepat lah gitu. Ada males bikin nada pakai nada yang lalu ya, dan kan nggak kena itu royalti kalau pakai nada-nada klasik yang sudah 100 tahun atau 70 tahun yang lalu itu bisa dipakai secara gratis kan. Tapi kalau di Indonesia kayaknya kena tetepan. Ya mungkin anak cucunya ya mungkin ya. Oke. Itu caranya Mas Valen untuk mentreatment ini ya, mengkorelasikan juga dengan orang tua tahu apa yang didapatkan anaknya terkait dengan musik. Nah, selain Pak Risto ya tadi, Pak Risto. Itu siapa sosok lain yang menginspirasi atau diidolakan oleh Mas Valen ini dalam bermusik? Kalau terkait dengan mengidolakan siapa itu memang saya pribadi belum menemukan orang yang dekat, karena saya mengatakan idola itu karena memang pernah dekat dan ada hubungan, pernah dekat dan pernah istilahnya berkegiatan bersama gitu ya. Jadi kalau untuk orang atau yang lain saya tidak menemukan saya mengikuti ini gitu ya, enggak ada Mas Adi. Jadi memang banyak hal yang saya serap dari banyak orang juga, sehingga ya saya istilahnya saya ramu sendiri, saya beli banyak bahan dari banyak pedagang,
saya olah sendiri, saya jadikan masakan saya sendiri. Nah, mungkin kadang dengan orang ini yang dekat dengan saya, kita masak bersama. Jadi kalau menyebutkan siapanya memang nggak spesifik ya? Nggak bisa spesifik karena kecuali ada orang-orang tertentu yang mempengaruhi tadi, yang langsung berinteraksi itu tadi ya. Gitu. Kalau mungkin ya kalau mau disebutkan secara mungkin di tempat kita ini pun ya ada gitu ya. Mungkin seperti Pak Sis Ya. gitu. Pak Yu. Nah, mungkin Pak Jo bisa. Pak Jo sekarang saya. Oh iya bener ya, itu saudara ya. Ya, ampun. jadi saudara saya. Ribet aja itu. Iya, muter-muter di sini saja ya. Kalau memang saya melihat Pak Sis ini sebenarnya ikut kita juga ya tadi ya, tapi Ya. nanti belum ya. Akan ada Mungkin nanti sesi yang lain. sesi yang lain. Pak Ini Sis. memang sejak dulu kan konsisten gitu ya. Ya benar. Sejak dulu konsisten. Memang saya punya keinginan gitu ya. Kalau Pak Sis memang gaya musiknya begitu ya kan. Tapi konsisten sejak dulu. Artinya membuat karya. Punya ciri juga ya kan. Kalau dulu kan kita ada pertemuan APP, pasti kalau enggak lagunya Pak Sis, lagunya rekan satunya yang orang Kediri itu. Pasti antara dua itu dulu. Kalau masalahnya masih ingat ya. Meskipun orang kan sesuai dengan tema, Ya, tahu. temanya APP atau apa itu kan ya. Meskipun jarang-jarang doa ya. Woi, dulu doa terus, becut saya kalau nggak doa. Oh iya. Tahu sendiri. Iya, tahu Bu sendiri. Marta ini ya di APP terus. Iya sih. Waktu itu ya kan. Sekarang APP ya. Sekarang Di sekolah ya? APBN ngurus Di sekolah kan? Hah? Di sekolah? Sekolah Iya, saya iya. Iya, iya. nggak Katolik sekolahnya. Sekolah juga enggak, ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Yang penting pelayanan di Podcast saja. pelayanan di APP-nya keluarga, apa? di keluarga penting Mas Adi. Itu kan seperti yang Mas Adi sampaikan, pelayanan di keluarga itu. Bener. Itu termasuk bentuk penting. kita pelayanan lah. Oke. Jadi ya untuk toko-tokonya ya yang umum di kita yang banyak konsisten ya Pak Sis. Kalau saya itu Pak Sis itu kayak yang jadi apa ya, menciptakan lagu-lagu itu kayak wah motivasi sekali. Terus ya karena saya masa kecil sama Mas Valen itu, jadi saya juga mengidolakan Mas Valen dalam hal bermusiknya. Gitar dulu masih ingat gitar yang mana pinknya Pink, itu ya. ada gambarnya orang siapa itu nggak kenal saya juga itu tahu. Terus belajar gitar dari tempatnya Mas Valen. Di Pak Sis juga saya sempat diajari juga gitar, piano sama Mbak Vena itu kita main-main. Terus kalau yang aransemen itu Pak Yu. Gak tahu kenapa kok orangnya unik banget. Semuanya dibuat gampang, dibuat simpel itu kayak tapi enak, cuma modal nana jadi lagu kurang ajar. Nah, itu mikirnya kayak wih, ini yang disebut dengan talenta ya mungkin ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke lagunya Mas Valen yang Jalan Kristus. Jadi nanti akan ada video klip dari film yang sudah kami buat, yaitu judulnya juga Jalan Kristus, dan pengisi soundtracknya adalah Mas Valen ini. Nah itu gimana Mas Valen, ceritanya Mas Valen kok akhirnya menjadi orang yang turut berkontribusi di dalam film ini di sisi musiknya? Ya. San, ya Pak San. Ya semua ini dikoordinasi Sandi itu memang. Terus memang saya senang sih kalau kita bicara musik itu, terus Mas bikin lagu, waduh, apalagi bikin dari nol ya, ini bagaimana ini? Ya memang pertama itu pasti saya pusing Mas Adi, ini maunya yang bagaimana dan bagaimana, kayak aturan gitu. Ya sudah, saya akan baca naskahnya. Nah, karena buat saya memang ya sudah, karena saya pertama kali bikin jadi gak jadi kita terima gitu ya. Tapi yang penting buat saya apa yang mau saya sampaikan itu kata-katanya ada di situ semua. Kan juga saya diberi pesan Mas, kalau ada kata-kata dari filmnya ini kalau bisa ada yang masuk. Oke, jadi nanti kalau kita semua mendengarkan terkait lagunya di bagian bridge itu ya kata-kata yang saya masukkan dari filmnya. Tapi yang lain saya coba gali, karena kalau bicara Jalan Kristus ini sangat umum gitu ya. Meskipun filmnya terkait dengan panggilan calon imam dan ada godaan dari cinta yang ya. sempat Anda alami juga nggak itu? Ya. Enggak, teman saya itu. Teman saya. Ya itu nanti kalau saya sebutkan di sini nanti wak, ya komentarnya paling nomor 1 ini nanti. Iya, bahaya ini. Iya.
inisialnya S. Itu ya. S merek alat elektronik. Iya, betul. Tahu bisa dia. Kurang ajar. Terus. Kalau terkait melihat jalan Kristus ini, saya memang baca terus, oh ya ini masalahnya panggilan, terus ada ini. Ini kan kalau melihat kisahnya memang dangkal kan, tapi saya mau melihat yang lebih dalam. Jadi jalan Kristus, orang di kehidupan sehari-harinya ini kan ya menjalani jalan Kristus juga. Oke. Seperti Mas Adi ngajar di sekolah, ya pasti itu jalan Kristus yang kamu ambil gitu loh. Dengan pribadimu sebagai orang Katolik yang mengajar. Nah, dengan banyak godaannya gitu ya. Nah, saya fokusnya pada perasaan gitu ya. Kan manusia ini kan ya jujur saja gitu ya. Saya ambil yang logis saja. Kalau kita bahas surga, gak ro bentuke, nggak tahu bentuknya bagaimana. Tapi nek ngomongkan perasaan, aku marah kelihatan gitu ya. Sedih kelihatan. Nah, ini yang memang mau saya tunjukkan gitu ya. Jadi nek aku nggak kuat, aduh Tuhan ini saya nggak, ya memang ngomongnya nggak langsung sama Tuhan mungkin ya. Aku wegel gitu ya, atau perasaan malu. Waduh, kayak wong arep sembayang mangan ini. Nah, ini kan perasaan yang muncul. Makanya kan saya berkali-kali memunculkan terkait dengan perasaan ya, jalan Kristus, meski beratku tetap bertahan ya. Bertahan ya kadang namanya mungkin kalau saya di tempat kerja godaan-godaan banyak ya, godaan-godaan terkait dengan omongan, pikiran gitu ya. Emosi. Ya, namanya sini jeneng gosip kan seneng ya. Orang-orang itu gosip itu seneng. Ini kayak sampai katut ini kan. Nah, ini salah satu bentuk godaan. Terus godaan tidak jujur, ingin menyelamatkan diri sendiri ya pasti sering dilakukan. Tapi ya namanya manusia ya pasti banyak salahnya juga, tapi yang penting masih tetap bertahan. Nah ini kalau saya membahas terkait dengan jalan Kristus, awalnya yang mau saya ketika sudah membaca, oke, saya dapat apa yang mau saya sampaikan gitu ya. Nah, saya nganu liriknya dulu, terus saya tanya sama teman saya ya, hey ChatGPT bagaimana ini, saya buat lirik dulu, saya buat lirik, saya tanyakan, coba kamu rangkum apa yang sudah saya buat ini gitu ya. Dia rangkumkan lagi. Oke, ini maksudnya saya minta simpulkan. Oke, kamu bisa menyimpulkan maksud saya. Oke, minimal mesin ini bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan. Lalu saya coba buat melodinya. Ini bagaimana? Karena sudah sering banyak mendengarkan lagu. Ketika ini kok podo kayak lagu iki dirungokno wong, ganti. Nah, akhirnya buat lagi. Nanti kalau kita bahas lagu kan ada progresi kunci ya. Kan saya kalau main keyboard di rumah agak kesulitan, jadi yang bisa sambil tiduran dek mungkin Mas Adi, kalau bukan dek gitar gitu kan ya. Pasti kan mungkin gitu yang gampang. Kan enggak bisa tiduran kasur dek nyandani keyboard. Nah, ini setengah mati ini ya. Yang keyboard ini kan susah ya, yang gampang kan kita kan ya di waktu-waktu luang kan bisanya begitu. Gitar gini ini kok seperti lagu iki nanti gitu ya. Mungkin kan sekarang kan banyak lagu yang mirip-mirip gitu ya. Nah, saya nggak pengen gitu loh. Nanti pesannya yang mau saya sampaikan ini terus dipadano lagu ini, jadinya ingatnya lagu yang lain ya. Jadi ingatnya lagu misalkan hanya ini Tuhan persembahanku. Ini kan apa namanya? Nanti mungkin akan beda lagi gitu ketika saya pakai lagu seperti itu. Mungkin nah kan sama ya. Ya kan, nah sama. Nanti yang diingat-ingat lagu yang mana gitu loh. Nah, saya nggak mau begitu, sehingga terus Mas Sandi ini banyak sekali mintanya juga. Mas kok Korea, aduh saya tambah pusing. Cerewet ya? Iya, progresinya kan saya nggak bisa main kunci seperti ini kan. Kalau Mas Adi suka nonton drama Korea? Enggak suka. Coba nanti nonton ya, supaya tahu apanya? Musiknya. Oh, musiknya. Ya, jadi kalau mendengarkan lagu begini itu pasti lagu-lagu yang biasa dipakai lagu Korea gitu. Oh. Nanti bisa dipakai kalau masa dibuat lagu. Pasti nanti muridnya, "Loh, ini lagu Korea ya?" Itu Mister gitu. Karena ada cirinya. Ya, ada cirinya. Nah, Sandi nunjuk saya, "Mas, ini gitu ya." Terus saya kasih contoh, ya, saya punya beberapa referensi lagu yang
yang saya pakai untuk lagu Jalan Kristus ini gitu ya. Tapi ya namanya kita ndak ada belajar yang benar-benar itu ya, ya sudah sesuai dengan feel saya lah. Ini seminggu lah itu kalau nggak salah buat itu, mungkin jadi ya seminggu saya kasih sandi terus langsung dicoba di gereja. Oh iya, sempat tahu saya videonya itu. Itu jadi Mas Hedi itu saya minta itu Prima Vista itu Mas tak kasih teks lagu ini apa? Sing kok melo aku. Nanti langsung kita coba. Itu direkam pakai OBS di gereja itu. Langsung saat itu juga. Kok kira-kira ini Mas, apa main kunci melaku di organ gereja kan gereja kita kan belum ada aula dan keyboard yang memadai. Jadi kita kalau latihan ya di dalam gereja. Nanti kalau ada yang pakai ya sudah. Nggak bisa. Ya jadi ampun sedihnya. Ya itu kan kita nggak punya aula Mas Adi untuk latihan. Nggak punya aula. Nah, itu jadi Pak Uman. aula Pak Uman. Nah kita langsung coba saat itu, terus ya oke lah gitu ya, dengan beberapa teman-teman OMK sudah ke spill waktu itu, jadi mereka sudah mendengarkan, lumayan Mas itu sudah, ya oke lah kita gas gitu ya. Nah, kalau lagu yang satunya, oh ya waktu itu kan kita buat dua ya Mas ya, iya, satu yang ini membuat Mas Valen, satu yang membuat saya. Terus saya buat itu apa namanya? Siang kalau nggak malah siang kan kerja saya baru baca chatnya Sandi ini sore buat lagu untuk yang film yang kedua yang tentang Bu Endang itu ya, kan. tapi kan Mas Adi sudah tahu ceritanya. Itu belum Mas. Oh belum. Itu nggak tahu saya. Jadi itu selang-seling Mas Valen yang ngisi lagu, saya yang ngisi cerita. Terus ada orang lain yang ngisi cerita, saya yang ngisi lagu. Jadi saya nggak tahu. Saya cuma membayangkan aja pernah waktu itu kan ini kan kasih konsepnya dokumenter tentang saya tahu Bu Endang itu sedang mengalami apa bersama anaknya itu sudah cukup informasi. Jadi terus saya itu sore sudah jam berapa istri sudah tidur ya kan, barulah bisa kita berkarya ya kan. Akhirnya itu sambil bisi-bisi di meja makan gitu, buat liriknya dulu yang sesuai, kemudian baru nadanya di reng-reng sendiri. Nggak ada alat musik Mas saya di rumah itu. Sudah saya reng-reng sendiri, kira-kira nadanya kayak gini, saya rekam per bait per bait untuk tahu kan nadanya supaya konsisten. Nah itu 30 menit saya kirim langsung ke. Tapi nuansa sedih ya Mas Adi. Lagu sedih itu. Lagu sedih. Iya, waktu itu lagu sedih. Sebetulnya beatnya nggak sedih, tapi dinyanyikannya oleh orang yang karakteristik suaranya itu apa ya, kayak suara-suara orkestra gitu loh ya modelnya ya. Si siapa namanya itu ya. Oh ya oke lah, nggak apa-apa, yang penting jalan aja, pikir saya itu nggak ada tendensi apa. Cuma yang saya kirim sampelnya itu saya pengennya kayak lagunya Samson. Judulnya apa? Nggak masuk ini, nggak apa-apa ya, nanti loyalty. Akhirnya kan agak cepet, agak gitu kan. Ini lagunya dibuat lebih santai, oke ya sudahlah. Oh, karena memang terutama kami bertiga ya, saya, Sandi dan Ian datang ke studio, Mas, ini sedih sekali nih nuansanya, sedih, nggak ada musiknya, jadi bingung, sedihnya awal itu. Sedih yang pertama itu Mas Adi. Ini bagaimana ini kita ngeklopkan musiknya? Akhirnya saya bilang, Mas, ini kira-kira nanti kuncinya begini Mas ya. Karena mereka atur beatnya dulu. Iki beatnya sak piro iki? Ya mungkin karena buat itu ya rada alon. Jadi ya akhirnya disesuaikan dengan musiknya itu. Rekamannya tadi. Mas Adi langsung dimasukkan ke DAW-nya itu, digital audionya thread. Wes temponya mengikuti. Nah, mungkin kalau Mas Adi nyanyinya lebih cepat apa digantung kehidupan, nanti mungkin kita buat gitu terus buat remix ya, masuk sound TikTok. Nah mungkin itu mungkin nanti ya ke depan itu bisa kita ulik-ulik lagi. Nah tapi setelah itu kan jadi kan, saya dikirim filenya 2 file, lagu saya, lagunya Mas Valen. Saya lihat, wah asem laguku ini gak ada apa-apain nadane, kayak wah asem nadane kok meleot-meleot gini Mas Valen ini, kok nadane kayak niat banget ini buatnya. Itu ada apa ya, ada minder saya juga untuk melihat karya saya itu. Tapi ya sudah lah kan, ini untuk sudah jadi, teman-teman juga usaha ya, kita sama-sama ya udah keluar itu. Makanya saya wah lagu ini kok ini
Sedangkan lagu saya ini cuma nadane wis ngono-ngono wae, kan konsisten sama terus kan nada saya kopi gitu aja. Saya yang ngopi sih. Menjadi panjang itu karena intro 1 menit, terus ya itu tadi saya mau menyampaikan banyak hal. Terus temponya juga agak lambat. Jadi saya nggak tahu, nggak expect 6 berapa menit ya. Terus saya lihat Dream Theater, saya dikasih tahu Sandi, kok Dream Theater Mas ya? Saya tahu Metropolis, yang album Metropolis itu, iki ono sing lagu meh 6 menit, iki laguku 6 koma gitu ya. Jadi terus ketika rekaman di Blitar itu, saya kan bilang ke Mas Cindy-nya, Mas Cindy ini yang bagian endingnya ini dibuat agak maksudnya diolor gini, mas iki wis kok tadi 7 menit. Oh iya, maksudku intronya nanti dipotong gitu ya. Juga saya punya bayangan kan kayak lagu Korea kan memang jadi orkestrasinya itu banyak pakai string ya. Jadi memang kemarin kita 1 hari jadi tuh, jadi langsung jadi. Ya sudah, kita ya nguber-uber Mas Indinya juga gitu ya. Kapan anu gini dia bikin langsung ngasih sampel iringannya. Oh ya sudah, minimal tidak seperti yang sebelumnya gitu ya. Tapi ini sudah lumayan oke, meskipun sebelumnya itu sudah pernah dikasih sampel lagi duluan. Ya, yang lagunya Mas Valen ini. Ya, jadi kita ke tempat yang lain, kita nyoba. Iya, tahu. Ya itu. itu. Wah, itu parah parah. Itu saya juga nggak ndut, saya ngomong tadi tenan ndut aja. Iya, jadi memang mungkin karena terbiasa mungkin bikin di sekolah ya. Jadi tapi kalau yang bikin orang kita sendiri untuk lagu rohani itu memang beda. Tapi memang akan sangat berbeda kalau mereka yang benar-benar pernah menggarap lagu genrenya Korean ballad ini. Memang saya mendengarkan, kan saya dengarkan dulu ini contohnya begini. Memang sampai jadi pun saya masih ada beberapa hal yang ini bisa ditambah begini, tapi nantilah untuk lagu-lagu yang berikutnya yang akan kita buat dan teman-teman yang lain buat, kan teman-teman OMK juga kan banyak yang bisa buat, atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang sebenarnya kan lagu kan nggak harus bikin yang bagaimana ya. Sambil nyanyi-nyanyi gini reng terus ditulis mungkin kan bisa ya, mungkin ya nanti terus disampaikan mungkin ke Mas Adi, Mas Adi ini aku punya lagu begini, coba dibuatkan notasinya gitu kan. Wah, ya udah bisa saya. Bisa. Mas Valen yang bisa notasi, di Mas Valen ada, Mas Valen. Oh iya, terus ini Mas Adi, saya ingat terkait dengan disuruh nyanyi nih kan, saya juga kan bukan penyanyi pop gitu ya. Jadi basic saya nyanyi itu kan dari sekolah sampai tingkat besar ini kan banyak di gereja. Okay. Ya, enggak ada basic. Saya kursus nyanyi pop dulu pernah sih, saya ingat. Jadi di Garum itu saya kelas 2 itu sekolahan itu ikut saya lomba nyanyi di tingkat desa gitu, bukan di kabupaten dan kota Blitar. Nyanyi lagu pop, waktu itu lagunya Afgan. Oh, lagu-lagu yang kayak gitu. Iya, lagu pop. Ya kan namanya anak seminari ya, jadi saya nggak tahu cara berpakaian, terus apa, jadi saya formal sekali. Yang lain kok, maksudnya ya memang gitu kayak gitu. Saya kelihatan kalau ini anak mana ini gitu ya, gitu ya. Terus nyanyinya bener-bener sesuai dengan notnya gitu ya. Jadi bahkan sampai sekarang, jadi agak susah kalau disuruh nyanyi yang beliau terus nyeret agak susah. Notnya bagaimana ya saya nyanyikan sesuai itu gitu ya. Itu ya. Ini baru saya tahu ini pandangan kayak gini nih. Nah, itu agak susah karena terbiasa di paduan suara. Sehingga ketika saya buat lagu Jalan Kristus ini, saya sering dikomplain sama yang rekam gitu ya. Mas, jangan kaku gitu ya. Kakunya pasti ketukannya saya begini. Jadi notnya harus jelas, nggak bisa misalkan kurang luas gitu ya. Kurang luas. Jadi misalkan inilah jalanku, misalkan seperti itu, nggak bisa saya. Jadi ya harus jelas notnya di mana, posisinya harus jelas. Inilah jalan. Iya, harus jelas tempatnya, sehingga ya nyanyinya saya begitu. Terus saya bilang, "San ini
masuk gak ono arek lain gitu. Nah, masalahnya saya bikin lagu ini range-nya sangat jauh. Jadi sangat rendah dan sangat tinggi. Yang bisa menyanyi mungkin suara saya kayak Mas Adi, ini bisa. Nanti coba ada sesi cover ya. Nanti kamu harus menyanyikan lagu saya, bisa. Kamu harus loh. Harus loh. Nanti kan kalau Masem. direkam di YouTube-nya Santa Monica kan Komsos kan nggak kena royalti ya kan? Bisa ya. Ya, itu nanti coba. Ya, tentu nanti. Ya, iya. Iya. Baru bahas ini masuk ya kan? Direkam iya kan ya. Nanti coba ya. Bisa. Dan pasangan Mas Valen waktu itu Ian juga setipe dengan Mas Valen. Ya lihat cara menyanyinya tuh juga wah ini sangat anu sekali nih prosedural sekali. Jadi tes notnya di mana ya itu dinyanyikan di situ. Iya. Saya sendiri juga gini, ketika rekaman sudah masuk ya Mas Adi. Oh, Arab ngomong gitu nggak bisa ya. Itu terus loh kok kaku sekali ya saya nyanyinya. Terus saya kadang ketika mendengarkan itu apa kan ada saya dikirimi minusbannya. Saya nyanyi luas gini ya. Sebenarnya kenapa kok nggak begini? Pun juga ketika dikirimi lagu yang satunya jadi saya nyanyikan sendiri. Saya ngomentari, Ian kok kaku sekali seperti saya gitu ya. Saya juga gitu, kok kaku sekali seperti saya nyanyinya gitu ya. Tapi ya sudahlah, nanti kan banyak teman-teman yang bisa mengcover. Mungkin nanti Jalan Kristus Challenge dia di TikTok ya, itu bisa. Nanti kan ada lah. Ini Mas Andi kan bisa dikreasikan ya, banyak ide dia. Begitu. Itu sih, tapi menarik sekali ya. Maksudnya dulu tuh sempat juga ada teman senior OMK yang pengen membuat satu kompilasi lagu yang dibuat oleh teman-teman. Dulu kita kan sudah pernah buat buku tentang cerita kehidupan OMK. Oh iya. Terus waktu pembangunan gereja itu terus mau dilanjutkan ada itu, tapi ya mungkin masih belum ada kesempatan jadi belum berjalan. Jadi baru beberapa kali ini kita buat lagu dari lagu saya yang pertama, terus lagunya Mas Valen, terus lagu saya lagi ada 3 lagu. Nanti harapannya ya ke depan kita bisa mengembangkan teman-teman yang lain, terus kita punya kompilasi lagu bisa digunakan untuk cari dana dan sebagainya. Ya, itu bisa sih. Menarik juga itu. Saya kemarin sih punya memang masih ada angan-angan gitu ya untuk membuat lagu itu kemarin terkait dengan teman-teman OMK, tapi bukan Mars, bukan apa gitu, tapi memang terkait dengan mengambil spirit Santo Thomas Aquinas itu. Jadi kan kalau anak sekarang kan mencari kata-kata yang keren-keren gitu ya. Saya kemarin kan tanya sama teman saya yang di HP itu, kira-kira ada kata-kata yang bisa diambil nggak dari Santo Thomas Aquinas ini? Oh, ada Visio Beatifica. Ini kan baca itu yang visio apa ya kan? Fisioterapi ya. Ya, jadinya Visio Beatifica apa itu ya. Tapi kan tes gitu langsung aja. Saya coba mencari-cari. Nanti mungkin ini kan teman-teman orang muda juga melihat. Artinya enggak. Ya memang kalau untuk membuat lagu misa, lagu liturgis itu kita nanti dulu. Tapi kalau untuk lagu-lagu pop rohani lah ya kan. Ini kan kita kan yang kita buat kan lagu pop rohani. Sambil mungkin ketika sedih putus dengan pacarnya bikin lirik ya kan. Harapan kepada Tuhan. Ya, ya kalau lirik mungkin nanti bisa minta tolong lah ya. Tapi kalau nadanya kan sesuai dengan isi hati ya. Nadanya aku pengen begini gitu, nanti nyanyikan. Kalau kesulitan nanti hubungi Adi, sehingga nanti kita bisa punya ya kompilasi lagu-lagu yang diharapkan. Ya kamu harus tanggung jawab Mas Adi kan. Kan kamu pengen bikin itu ya nanti harapan bersama. Oh, harapan bersama ya. Dan saya sendiri saya ini nggak kuat kalau ya nanti kan? Saya bantu. Sama-sama. Saya bantu, saya dorong. Iya. Tapi ide untuk kompilasi itu memang bagus sih untuk kita buat bersama. Nanti mungkin bisa dilombakan ke teman-teman, ayo bikin lagu ini. Tapi kan nggak punya dana untuk hadiah ya. Jadi ya kalau dana hadiah sih gampang ya. Gampang, itu ya? bisa Pak Uman. bisa gitu ya? Langsung bisa lah itu. Kata kuncinya pokoknya Pak Uman gitu. Ding, bisa. Gimana, Ding? Yang penting itu sesuai dengan apa ya? Kita kan juga banyaklah kegiatan pengalaman kita yang kita mengajukan proposal kegiatan, kemudian dikritisi atau bahkan sampai ditolak dan sebagainya. Nah, itu kan jadi pembelajaran kita untuk seberapa sih kualitas kegiatan yang mau kita kita adakan ini, terus arahnya mau kemana sih, tujuannya apa sih, dampaknya apa sih. Nah, itu kan saya kira
kadang itu yang terlupakan dari teman-teman muda kita gitu loh. Jadi pokoknya pengennya yang viral gitu aja, tapi secara esensi kualitinya itu kurang dipikirkan. Nah itu nanti masuk ke pertanyaan terakhir saya adalah apa harapan Mas Valen ini terkait dengan musik-musik pop gereja atau musisi-musisi yang ada di tempat kita ini kan, di Paroki Santa Monica Krian ini. Ya sebenarnya kalau saya melihat musisi ini, kemarin kan saya seneng ya ketika teman-teman OMK ada acara terus ada yang mengisi. Ini kan salah satu bentuk pembiasaan mereka juga, artinya membiasakan bernyanyi kan, mau kan nggak mungkin nyanyi lagu yang macam-macam. Artinya ya kita pinjam lagu-lagu teman-teman yang lain dulu lah, GMS, Betani dan sebagainya, kita nyanyikan di sini kan gitu. Tapi ya harapan saya memang ya ayo kita kalau mau bikin lagu 1-2 lah gitu. Harapan siapa? Harapan kita. Dan harapan saya, nanti saya lagi yang itu. Iya ya. Ditunggu ini sama Mas Adi. Harapan kita ya, harapan kita. Harapan kita kalau mau kompilasi saya pribadi. Nah, ini ayo teman-teman, kalau saya lihat sebenarnya banyak sih teman-teman yang OMK yang potensial ya. Punya potensi tapi agak sial kan gitu. Nah, karena belum mendapatkan tempatnya, belum ada ruangannya. Itu gitu. Aula atau apa itu. Nah, bingung mereka. Sebenarnya saya mau begini tapi sama siapa dan kemana larinya. Nah ini kan mumpung ada wadah ya, kita memang bisanya sederhana kan, enggak terus yang bikin terus musik ini bisa dinikmati masuk Spotify viral 1 juta pendengar, enggak, tapi ya kita bikin yang sederhana dulu. Lagu tentang apa, lagu rohani, yang pop rohani lah. Kalau nuansanya rohani atau nuansa yang apa ya, yang ya gereja Katolik kan apa ya, terkenalnya musiknya itu kayak slow gitu ya, lagunya itu ya. Ya slow itu kan kalau kita lihat lagu-lagu dayu kayak gitu. Lagu-lagu di Puji Syukur. Tapi kalau lagu yang riang mungkin kita juga mau buat proyek lagu untuk anak-anak. Itu ada juga, itu bisa. Karena juga. Kalau mau tidur, anak saya pasti gini, angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Nah, Mas Adi tahu nggak lagunya? Nggak tahu kan? Nah, lagu dari mana itu Mas? Ya, itu saya dulu sekolah minggu. Kita sebut sekolah minggunya bareng loh. Nah itu kamu pasti bolos pas lagu itu. Saya ingatku dulu kalau sekolah minggu adalah lagu pop, liriknya diganti sama lagu gereja, terus sampai dicekal. Ya. Itu saya tahu. Akhirnya cuma dijanjikan waktu persembahan. Ya persembahan aja. Ya betul. Jadi mungkin bisa kalau lagu anak-anak kan, kalau kita bikin konten anak-anak kan pasti banyak yang nonton biasanya kan gitu ya kan, bikin bagaimana sekarang lo nonton kartun anak itu lebih banyak daripada konten musik yang beneran. Coba lihat di YouTube ya, konten video animasi anak itu, apalagi sekarang banyaknya AI, wah bisa bikin macam-macam. Nah mungkin kita bisa yang gampang bikin lagu rohani anak-anak gitu. Mungkin kalau Mas Adi kan bisa bikin lirik, Mas Gading bisa liriknya saja, nanti melodinya bisa lah kita cari-cari, kita bisa lah kita cari-cari. Nah, jadi PR-nya Mas Adi nanti itu mengkompilasi. Oh siap, ya. Harapan saya terhadap Mas Adi ini, mumpung itu bisa mengkompilasi dari teman-teman liriknya dulu, nanti melodinya kita garap bersama kan, nanti bisa minta tolong generasi yang lebih atas kan, Pak Sis kan bisa menjembatani juga. Kan Pak Sis juga banyak bikin lagu untuk anak-anak juga. Maksudnya lagu-lagu yang ya ini nadanya untuk anak-anak bisa. Nah, harapan saya memang gereja ini ndak melulu liturgi. Ya memang nanti kalau saya bersama dengan teman-teman yang itu ya kita bahas liturgi yang kenceng, tapi kalau dengan orang muda dan sebagainya dan kita duduknya sudah di teras gereja, ya kan, nanti boleh nonton lagi teras gereja. Di teras gereja itu ya sudah, kita lebih luas lah, pop yang itu lagu anak-anak yang lucu-lucu, lebih ke arah kreativitas ya gitu. Itu harapan saya begitu, lebih hidup gitu loh gerejanya, ndak melulu bangun gitu, tapi lebih hidup gitu ya. Lebih hidup gerejanya gitu, tapi dari kita sendiri ndak perlu ada yang mecut gitu loh, tapi ayo kalau ada anak-anak muda kita gaskan. Boleh menghubungi saya nanti, Mas begini, ayo tak dukung gitu loh. Ya saya bisa mendukung apa, kalau dana Pak Uman gitu kan. Ya ndak usah
ribet-ribet Pak Uman. Ya, Nah, wes. kalau dukungan acara saya gas, saya bantu. Oke. Itulah harapan saya. Siap. Oke, thank you. Belum. Belum? Ada lagi? Mas Adi harapannya apa? Ya, harapan saya ya orang-orang yang seperti Mas Valen ini bisa muncul, bisa menjadi pendamping untuk teman-teman, karena ya saya juga sama-sama meyakini bahwa teman-teman ini punya potensi yang banyak ya. Selain dari musik, mungkin nanti bisa dari game, terus harapannya itu nanti itu dikumpulkan. Setelah kumpul itu bisa kita masuki tentang kayak APP, jalan itu orang muda APP, orang muda Rosario dan sebagainya. iya, Itu lebih banyak cakupannya dari kita membuat kegiatan kecil-kecil yang non religius ini. Itu sih dari saya sih. Ya bagus sih idenya. Iya jelas dong. Mau dicoba? Oke kalau gitu, terima kasih atas waktunya Mas Valen. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Thank you. Kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.